Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan ya yang kemarin. Kalau kemarin masih sampai di sini, ini ya, sebagian sedikit di sini. Kemarin ini, sekarang kita akan menuju ke sini. Masih panjang ya perjalanannya. Nanti setelah itu kita ke sini. Setelah itu kita ke sini. Besok hari Rabu ada praktikum ya, yang kerja fisik. Itu Anda membahas dari ujung bumi sampai ujung hilir sehingga oksigen bisa masuk sampai ke sel. Ya. Untuk maksud itu adalah oksigen yang dipakai oleh sel untuk melakukan metabolisme yang kilogram berat badan dalam satu menit. Ya. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas ventilasi, saya jadi duduk aja ya. Nanti kalau perlu jalan-jalan. Kalau ventilasi kemarin bisa terpengaruh oleh banyak faktor ya. Yang pertama kemarin adalah faktor dari dinding torak, kemudian faktor dari pemain paru, kemudian dari sistem pengaturan pernapasan dan juga dari tekanan intrapleural ya. Kemudian kita sudah sedikit membahas kalau kemudian sudah sampai pada alveolus, apa yang akan terjadi sesudahnya, maka dia akan mengalami pertukaran lagi ya. Oleh atas pertukaran tanpa melalui membran, kalau yang bawah melalui membran. Kalau yang ini, yang di sini ini sama-sama pertukaran ya, CO2 dan oksigen dari atmosfer menuju ke jalan nafas dan paru. Namanya apa? Namanya ventilasi. Secara kuda-kuda. Ventilasi itu ya ini, seperti jendela ini, tidak ada apa-apanya. Terus kalau yang ini nomor 2, berarti nomor 1 kan. Perjalanan nomor 2 namanya apa? Pertukaran CO2 dari alveolus ke sirkulasi pulmonal. Berarti namanya belum tahu. Kalau Anda hanya sebut gas exchange, pertukaran gas sama dengan di atas. Kalau Anda sebut difusi gas, juga ada difusi gas ya. Sebutannya spesifik untuk yang nomor 2 adalah respirasi eksternal. Karena dari luar mau masuk ke dalam tubuh kita. Berarti ventilasi hanya terjadi pertukaran. Kemudian yang kedua ventilasi respirasi eksternal. Nah, namanya respirasi berarti dia menggunakan membran. Kalau ventilasi tidak pakai membran. Karena ada hal yang khusus nanti pada membran. Kemudian kalau yang nomor 3 ini juga pertukaran, oksigen masuk ke sel, CO2 keluar dari sel ke sirkulasi. Namanya apa? Respirasi internal. Jelas? Jadi ada ventilasi, respirasi internal, eksternal, sirkulasi, di sini transport gas ya,
kemudian respirasi internal, respirasi seluler. Itu proses hulu ke hilir dari sistem respirasi. Tidak boleh salah satu saja mengalami defek, pasti akan terjadi gejala dan tanda sign and symptom. Ya, karena ini Anda harus sudah tahu korelasi klinisnya. Kalau terjadi kelainan di level ini, sign and symptomnya seperti apa? Kalau di level seperti ini, bagaimana? Sehingga sesak nafas, batuk, berdebar-debar itu sign and symptom. Ya. Tetapi level kelainannya bisa terjadi pada hulu sampai ke hilir itu yang mana? Ini yang harus Anda deteksi sehingga nanti muncul yang namanya pemeriksaan fisik dan diagnosa. Jadi ini ya dengan skills lab, dengan apa yang sudah Anda pelajari nanti dalam studi juga. Kalau kita kemarin sudah mengetahui adanya hipoksemia, ya, hipoksemia itu kan berarti adanya penurunan tekanan parsial oksigen pada sirkulasi. Penyebabnya ada dua. Yang pertama, tanpa peningkatan AA gradien. Yang kedua, dengan peningkatan AA gradien. Kemarin kita sudah bahas peningkatan AA gradien, kemungkinan penyebabnya adalah defek difusi dan defek ventilasi perfusi. Ya, ada dua. Nah, berarti apa yang kita bahas di sini ini adalah terkait dengan defek difusi. Jadi difusi itu apa saja? Faktor-faktor difusi yang dalam hal ini kaitannya dengan respirasi eksternal, ya. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertukaran gas pada level respirasi eksternal? Nah, kira mau jawab? Ini saja ya. Ini bentuknya 9, 169, ya. Untuk 8, 168. Ya. Ya. Silakan. Apa yang mempengaruhi terjadinya pertukaran gas? Mesti ada bingung. Pertukaran gas dari alveolus ke sirkulasi pulmonal itu yang pertama apa? Surface area apa maksudnya? Yang terlihat dulu aja. Secara umum gas itu akan berpindah ketika ada apa? Jangan menghafal ya. Kalau seperti ini tuh Anda harus sudah berpikir ya. Sesuatu itu akan mengalir dengan fluida dari harus ada apa? Perbedaan tekanan apa? Kanan, parsial. Apa tekanan parsial yang berbeda antara oksigen dan CO2? Oksigen yang ada di alveolus berapa, Mbak? Yang di alveolus itu. Yang di sirkulasi berapa?
Yang di pulmoner berapa? Sirkulasi pulmoner? Pulmonal? Kalau nggak saya dikit ini nanti saya ngomong sendiri, Anda nggak paham. Jadi harus bertahap. Berapa? 40. Ya. Bedanya berapa? 60. Sedangkan CO2 NIM 188 ada? Ada? Ada. 208? CO2 itu perbedaan tekanannya berapa? 6 mm Hg. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Kecepatan difusi antara oksigen dengan CO2 lebih cepat siapa? Perbedaan tekanannya 60 dengan 6. Berapa? 1 banding 10 loh. Jadi cepat siapa Mbak? Tekanannya yang oksigen. Oksigen. Silakan oksigen. Oke. 218 ada? Ada? Ada. 228? Ada. 8. Sama Mbak atau berbeda? Lebih cepat oksigen atau CO2? Ganti please, jangan 8. Kalau tekanannya tadi kamu lihat di mana? 6. Nggak tahu. Saya tahu faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi. 1. Perbedaan tekanan. 2. Kan tidak cuma perbedaan tekanan yang mempengaruhi kecepatan difusi. 2 apa? Mbak nomor 8. Beda pertanyaan pertama dulu tadi. Cepat siapa? Setuju oksigen. Setuju. Oh, berarti kecepatan difusi hanya ditentukan perbedaan tekanan. Tidak setuju. Ya? Setuju nggak? Kalau Anda menjawab setuju, berarti perbedaan kecepatan difusi hanya ditentukan oleh perbedaan tekanan. Iya. Apa lagi? Oke, nomor 18. Setuju nggak? Kamu pegang di Ada? Kok tidak setuju gitu loh? Ya, toh, ada yang oposisi, tidak semuanya jadi apa koalisi. Ada oposisi, tidak setuju gitu. Tidak setuju. Alasannya apa? Apa alasannya? Banyak yang mana nih? Setuju? Siapa? Yang setuju? Setuju siapa? Nggak ada. Setuju? Setuju kalau oksigen lebih cepat. Siapa yang setuju? Ayo nggak apa-apa. Katakan yang setuju. Yang lain nggak setuju. Atau
Sama-sama. Mencapai equilibrium dalam waktu yang sama. Kok bisa? Tuh, kalau misalnya CO2-nya itu lebih lambat, hiperkapnia, CO2-nya numpuk, Anda jadi asidosis. Kalau oksigennya lebih lambat, Anda hipoksia. Ya. Sudah di atas demikian rupa, mengapa tekanannya perubahannya berbeda banyak, tetapi kecepatannya bisa sama? Apa faktor yang lain? Oh, apa Mas? Biru. Solubilitas. Solubilitasnya bagaimana? Solubilitas itu apa? Berarti kelarutannya di dalam membran sel, dalam lemak ya. Itu bagaimana? CO2 20 kali dibandingkan oksigen. Namanya ini barang kimia ya, jadi Anda harus tahu sifatnya. Nah, sifatnya seperti apa? Sehingga kalau tadi perbedaannya itu 10, ya kan? 6 sama 60 berarti 10. Kalau solubilitasnya perbedaannya berapa? 20. Ya meskipun ada perbedaannya, yang satu 10 kali, yang satu 20 kali, tetapi dalam hal ini mencapai equilibrium itu melibatkan membran, maka kecepatannya adalah sama. Ya. Jadi di sini mencapai equilibrium itu maksudnya gimana sih? Jadi di sini oksigen dari 40 mencapai 100. Nah, ini kan berarti tekanan alveolernya 100, tekanan arterialnya 100. Berarti AA gradiennya berapa? Berapa? Kencang. Kalau arterialnya 100, alveolernya 100, berarti AA gradiennya berapa? Belum tahu. AA gradien itu apa? Alveoler dikurangi arterial. Berapa berarti? 0. Normalnya berapa? Kurang dari 10. Berarti terjadi peningkatan gradien tidak? Tidak. Berarti terjadi defek difusi tidak? Tidak. Paham? Ya, rentetannya begitu. Untuk Anda bisa menjawab, nanti kalau ada satu kasus, jadi ini nanti saya ubah menjadi kasus klinis. Misalnya pada UD paru ya akan terjadi peningkatan gradien atau tidak di paru. Peningkatan atau tidak? Peningkatan. Kok bisa? Karena kecepatan difusinya, kalau udah paru ini berarti jarak antara alveolus dengan sirkulasi akan menjauh. Jaraknya menjadi lebih jauh. Berarti meskipun di sini 100, di sini 40, solubilitasnya juga tidak berubah, suhunya tidak berubah, tapi jarak difusinya ini berubah, maka kecepatannya juga akan berubah. Berarti yang 100 ini tidak semuanya mencapai equilibrium, masuk ke dalam sirkulasi pulmonar. Sehingga di sini masih 100, di sini hanya 80. Berarti terjadi AA gradiennya berapa? Berarti AA gradiennya dulu 20, berarti terjadi peningkatan
gradien tidak, terjadi defek difusi tidak. Tahu sudah? Jelas ya? Sekarang ini membrannya oke, tidak ada masalah. Tekanan oksigennya baik. Di sini 100, di sini 40. Solubilitasnya baik, suhunya baik. Di sini ada obstruksi karena hipertensi pulmonal. Sedangkan di sini membrannya tidak ada masalah. Terjadi tidak peningkatan AA gradien. NIM 28. Ya, jadi Mbak. Bantu aku ya. Ya. Ayo. Nah, itu yang memang begini ya. Kalau saya menerangkan sendiri itu ya Anda ngantuk. Nah, jadi tidak terjadi. Terjadi ya. Mengapa? Kemarin penyebab peningkatan AA gradien itu apa saja? Kira-kira kemarin ini. Nanti sekaligus mengaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi. Apa? Anda hanya menghafalkan, nanti Anda lupa. Ya, misalnya Anda ada gejala pneumonia, terjadi sesak nafas, kok sesak nafas gimana lah, kok bisa batuk? Nah ini kan dasarnya ini. Kalau Anda tidak mengetahui, maka Anda hanya hafalan, nanti gejalanya akan sama semuanya. Nah, terjadi kenapa? Ini dalaman tahu nggak? Dalaman ada? Ada. Oh ada, ya Mbak. Apa? Surface area enggak itu surface areanya ini enggak ada masalah. Di sini Mbak. Di sini terjadi obstruksi pada arteri pulmonalis, vena pulmonalis. Tahu, kembali ke slide yang kemarin ya, ini nggak ada. Jadi di sini oksigennya 100, di sini 40, suhunya normal, solubilitasnya normal, membran difusi tidak ada defek, tetapi di sirkulasinya ada defek, sehingga ini bisa masuk ke sini dengan kecepatan yang sesuai normal, tetapi alirannya tidak ada karena dia obstruk. Berarti defeknya pada rasio ventilasi perfusi. VQ rasio defect kalau Anda baca di buku ya. Jadi masalah terjadinya hipoksemia itu tidak selalu karena defek pada difusi, tapi juga bisa
Face. Konsentrasi ya? permukaan Konsentrasi. membran difusi. Maksudnya gimana luas permukaan? Saya sudah sampaikan, ada yang menjelaskan. Maksudnya gimana? Kalau luas itu diukur dari apa? Kualitas alveolus yang sehat. Membran alveolusnya yang bagus itu yang mana? Yang seberapa? Ya. Tuh. Kalau klinis ini pada emfisema, emfisema tahu? Trapping air, ya, terjadi udara yang terjebak di dalam alveolus. Itu terjadinya karena kompensasi dari asma bronkial. Maka dia akan merusak struktur alveolus, ya, sehingga alveolus akan berkurang luas permukaannya. Jadi pada emfisema terjadi peningkatan A gradien apa tidak? Nomor 48. Jadi emfisem terjadi tidak peningkatan A gradien? Paham? Paham enggak? Jadi apa enggak? Terjadi defek difusi tidak? Belum tahu. Kan Anda katakan yang mengakibatkan atau mempengaruhi kecepatan difusi itu surface area. Kalau sekarang surface areanya berkurang, berarti terjadi defek difusi tidak? Jadi kalau terjadi defek difusi akibatnya apa? Tekanan parsial pada alveoler tidak semuanya masuk sampai ke arteri. Berarti terjadi perbedaan antara alveoler dengan arteri. Berarti terjadi peningkatan A gradien. Jadi ada defek itu ya. Dan 3 contoh loh ini ya. Kalau sampai belum paham gimana? Paham ya? Nanti pelan-pelan dibaca lagi. Sekarang nomor 58. Apa lagi? 58 ya? Oh iya. Masih ada lagi nggak Mbak yang mempengaruhi difusi? Apa? Oke, ketebalan membran harusnya 1 lapis ya, dengan elastis. Terus kalau dia lebih tebal itu biasanya diganti jaringan apa? Ya, dengan antibiotik ya. Contohnya pada penyakit apa? Pneumonia, TB, ya, fibrosis paru. Terjadi peningkatan A gradien tidak? Jadi terjadi defek difusi tidak? Ya. Nah, jadi soalnya nanti pada pneumonia akan terjadi A peningkatan A gradien, B defek ventilasi perfisi, C tekanan parsial arterial lebih tinggi daripada tekanan parsial alveoler,
perbedaan tekanannya hanya sedikit, sehingga solubilitasnya lebih besar, tapi kecepatannya sama. Mengapa begitu? Karena CO2 tadi sampah, ya, sampah itu harus dibatasi, ya, konsentrasinya di dalam darah. Selain itu, walaupun meskipun dia sampah, tetapi dia punya peran penting di dalam penimbangan asam basa. Jadi dia harus dijaga sedemikian rupa tetap pada level 35 sampai 45, ya, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih dari itu. Maka nanti batasnya itu dia naik 5 atau turun 5 itu sudah memberikan sinyal kepada kemoreseptor. Tapi kalau oksigen dia turun sampai 60 baru dia akan memberikan sinyal ke kemoreseptor. Mengapa bisa begitu? Nanti ada ceritanya. Ceritanya di kurva oksigen. Ya. Nah, ini kan tadi ceritanya karena dia sampah, dia mempengaruhi pH. Padahal pH tubuh manusia kan sangat strict, ya. Berapa pH kita? 7,35 sampai 7,45, ya. Turun 7,2 tidak asidosis, ya. Berarti kan strict, dia harus dijaga. Buffer kimiawinya harus tetap, ya, termasuk kadar CO2. Jadi CO2 itu sebagai sinyal yang paling sensitif pada pengaturan respirasi. Jadi pengaturan pernafasan itu, jadi orang itu akan lebih mudah sesak nafas kalau dia hiperkapnia dibandingkan hipoksia. Hiperkapnia tahu, ya, kelebihan CO2. Hipoksia kurang atau hipoksemia. Nah, jadi CO2 begitu naik 5 mm Hg dia mengaktifkan kemoreseptor. Dan Anda tahu kemoreseptor CO2 ada berapa? Ada 2. Kemoreseptor perifer dan kemoreseptor sentral. Kalau oksigen berapa? 1. Hanya kemoreseptor perifer. Kalau pH berapa? 1. Ya. Jadi spesial sekali CO2 ini. Meskipun dia hanya sampah, tapi pengaturannya lebih strict, lebih banyak organ yang terlibat, ya. Nanti selain respirasi juga ada sistem buffer dan juga ginjal yang terkait dengan keseimbangan asam basa. Ada pertanyaan dulu enggak sampai sini? Sekarang masuk ke sirkulasi. Oksigen itu masuk ke sirkulasi jalan sendiri apa enggak? NIM berapa tadi? 68 ya berarti, ya. 68 ya. Oksigen di dalam sirkulasi ada yang mengangkut atau jalan sendiri? Tujuannya dia kemana? Oksigen dulu, ya, pada tujuan. Ada yang ngangkut? Ada yang jalan sendiri enggak? Ada yang jalan sendiri. Yang pakai kendaraan berapa persen? 98,5 sampai 99%. Nanti kaitan dengan saturasi oksigen, ya. Kalau yang jalan sendiri 1,5 sampai 1%. Kalau jalan sendiri berarti apa? Terlarut dalam plasma. Kalau yang naik kendaraan berarti naik di mana? Selanjutnya, ini 78. Sudah? Ya. Oke. Oksigen itu bisa naik ke Hb itu begitu saja atau ada syarat dan ketentuan? Ada syaratnya nggak sih? Afinitas Hb oksigen dinamakan saturasi oksigen. Hb dilepas dari oksigen di jaringan namanya disosiasi Hb oksigen. Itu
itu ada syaratnya. Yang atas namanya efek Bohr, yang bawah namanya efek Galdan. Ini Anda harus tahu mengapa HB bisa terikat, oksigen bisa terikat HB, mengapa oksigen bisa terlepas dari HB. Harus tahu penyebabnya. Ya, namanya efek Bohr dan efek Galdan. Dicari dan itu kalau ujian oksigen. Nah, karena itu penting ya. Kalau yang pertama tadi dulu, apakah semua orang bisa naik bis BST? Enggak. Tidak. Harus punya apa? Harus punya Satu, KTM. duit ya, apa? Ya. Berarti, apakah semua oksigen bisa terangkat ke HB? HB? Tidak. Ya. Apa syaratnya? Beda harus punya sifat apa? Belum tahu. Dissolve in. Ya, efek Bohr di sini. Di sini oksigen 40 ya. Berarti kan mulainya difusi itu perbedaan ini ya, bukan ini kan? Kalau ini kan sudah equilibrium. Nah, pada saat tekanan oksigen ini rendah, kapasitas HB oksigen menjadi rendah, ya kan? Banyak nih base-nya, penumpangnya dikit, otomatis naik enggak? Udah naik toh, wong ada kendaraannya banyak, penumpangnya sedikit, ini penumpangnya kan cuma 40. Nah, kendaraannya di sini banyak persennya, kayak Grab itu loh, kerja banyak atau Gojek gitu ya, tapi penumpangnya cuma sedikit. Nah, ini kira-kira oksigennya akan naik di sini enggak? Jadi penurunan tekanan oksigen parsial yang pertama, yang kedua di sini CO2-nya bagaimana? Banyak. Tapi begitu di sini dia akan dikeluarkan ke alveoli. Jadi penurunan CO2 ya, CO2 yang menurun meskipun cuma 6. Ketika terjadi penurunan CO2, sifat HB bagaimana? CO2 tadi komponen apa? Nah, CO2 kan diangkut oleh HB juga ya? Betul nggak? Ya. Berarti HB bersifat kurang asam, tidak asam. Itulah yang meningkatkan afinitas HB oksigen. Ya, ini efek Bohr. Penurunan tekanan oksigen parsial dan juga peningkatan HB. Peningkatan HB toh, jadi tidak asam. Oh, bisa begitu. Nanti Anda belajar kimiawinya ya. Kimiawinya itu nanti pada efek Bohr. Kalau Anda belajar biokimia, tahu mengapa HB yang asam dan HB yang tidak asam itu terkait dengan afinitas oksigen akan sampai di sini ada pertanyaan? Belum? Terus turun ke sini. Ini kan, oh ya, tadi HB yang terikat oksigen berapa? 98,99%. Itulah yang menentukan saturasi oksigen. Ya, saturasi oksigen itu HB yang terikat oleh HB, oksigen yang terikat oleh HB. Maka Anda tidak akan pernah ketemu dimanapun saturasi oksigen itu 100%. Ya, ada yang pernah bisa saturasi 100%. Nah, besok Anda punya kesempatan untuk mengukur saturasi oksigen dengan oximetri ya, pulse oximetri denyut jantung dan saturasi oksigen pada saat Anda melakukan uji Astran menggunakan bangku Astran dan juga ergocycle ya. Apakah saturasinya itu nanti akan meningkat atau menurun? Kalau meningkat seberapa besar peningkatannya? Kalau menurun
denyut jantung kan memang atau nadi kan memang meningkat. Kalau sudah istirahat nanti dia menurun. Tapi untuk saturasi oksigen nanti amati. Seharusnya meningkat atau tidak ada exercise. Karena nanti di sini saturasi oksigen itu strict ya, dia itu kurvanya slope, kurvanya bukan linear. Ini ada di sana ya. Ini kan ditangkap oleh oksigen, ditangkap oleh HB. Sampai di sini katakanlah ini 100 ya, karena ini yang diambil oleh HB itu 100 karena aslinya ini 104 ya semuanya. Kemudian perbedaannya dengan yang di jaringan ini berapa? 60 lagi kan ya. Yang CO2 perbedaannya 6 juga. Di sini 40, di sini 46. Saya tanya dulu. Kalau Anda berangkat ke kampus dari rumah naik BSD tadi, kira-kira Anda masuk ke kelas ini BSD-nya itu ikut ya. Berarti Anda harus turun dulu toh dari bis sehingga Anda bisa masuk kelas. Logikanya sama. Oksigen ini juga harus turun dulu dari HB lampunya. Nah, turun itu tidak bisa sekedar turun, ada syarat dan ketentuan. Syaratnya afinitas HB oksigen harus turun dulu. Ya. Apa yang membuat dia turun? Ini karena adanya peningkatan CO2 ya. CO2 meningkat, CO2 nanti akan diikat oleh HB. Paham ya? Tak kasih gambarnya supaya. Iya, CO2 akan diikat HB menjadi HB plus CO2. HB plus CO2 ini karena adanya hidrase ya, maka hanya akan berikatan dengan HB menjadi HB asam. HB asam ini menurunkan afinitas oksigen, sehingga oksigen akan dilepas ke jaringan, boleh keluar karena sudah punya sertifikat keluar ya, karena dia sudah jadi asam. Perhatikan di sini juga. Nah, kalau pH-nya asam, nanti namanya kurva disosiasi HB oksigen, dia bergeser ke kanan. Apa artinya bergeser ke kanan? Normal kan ini, kalau ya normal ini. Rendah ini berarti oksigen akan banyak dilepas dari HB jika kalau bergeser ke kanan kan ke bawah berarti. Tapi kalau dia bergeser ke kiri berarti oksigen banyak ditangkap oleh HB. Begitu ya. Shift to the left, kalau bahasa Inggrisnya shift to the right. Nah, ini juga keluar kalau ya. Ini kalau saya 20 ya. Paham ya? Nah, tapi soalnya kan nanti tidak seperti ini ya. Kalau terjadi peningkatan pH, maka kurva HB disosiasi HB oksigen akan bergeser ke kiri, kanan, atas, depan, belakang. Gitu ya soalnya. Pada orang yang melakukan olahraga, kurva disosiasi HB oksigen akan bergeser ke kiri. Kemudian pH meningkat, CO2 meningkat. Jadi ini sebagai salah satu istilah. Jadi Anda tahu mekanismenya bagaimana. Orang berolahraga, metabolismenya meningkat.
CO2 meningkat, berarti shift to the right. Sama ya dengan pH tadi. Coba Anda lihat, kalau olahraga suhunya meningkat atau tidak? Meningkat. Kalau meningkat shift to apa? Shift to the right juga. Ya. Kalau olahraga metabolisme meningkat atau tidak? Meningkat. Kalau meningkat 23 dpg meningkat atau tidak? Meningkat. Berarti dia shift to the right juga. Sinkron ya. Nah, itu salah satu pertanyaannya seperti itu. Jadi tidak cuma satu komponen ya, tapi kita kolaborasikan dengan faktor. Ini yang sudah semester 2 ya, kita mulai tidak terdefinisi lagi, tetapi apa namanya sebelum kita berpikir ya, sebelum kesini. Jadi ada oksigen ya. Nah, jadi ini kenapa hemoglobin itu sangat penting dalam oksigen carrying capacity ya. Jadi kalau tidak ada Hb, dia hanya 3 mili oksigen per liter darah ya. Tetapi kalau ada Hb dia bisa 200 ya. Jadi oksigen capacity carrying-nya ini. Kemudian ini syaratnya selain tadi tekanan parsial oksigen dan juga pH dari Hb, maka oksigen itu bisa duduk di dalam tempat kedudukannya di molekul Hb. Itu juga ada syarat ketentuan. Yang pertama ininya ya, tempat duduknya kan di sini. Satu molekul itu hanya ada 4. Berarti kalau Hb-nya itu hanya punya tempat duduknya itu 2, maka meskipun Hb-nya itu tidak rusak, base-nya nggak rusak, tapi tempat duduknya cuma ada 2, ya dia hanya bisa mengangkut 2 saja. Ya. Berarti total oksigen carrying capacity-nya juga akan menurun. Ini sebenarnya pada keadaan apa? Anemia defisiensi besi. Ya, Hb-nya itu dia mungkin masih 11 itu masih normal, tetapi dia sudah defisiensi besi atau air defisiensi, maka dia juga bisa menurun. Apalagi kalau Hb-nya juga sudah turun ya, anemia defisiensi besi. Berarti Hb-nya turun, tempat duduknya juga kurang ya, berarti kapasitasnya tambah berkurang lagi. Selain itu, selain jumlah, tempat kedudukan. Jadi porfirin ini bisa duduk di dalam lipatan globin, ini juga tidak sembarangan. Harus dengan lipatan yang sesuai, namanya folding ya. Protein itu kalau menjadi protein fungsional, dia harus berubah bentuk dari struktur primer, sekunder, tersier, dan quaterner. Nah, Hb ini termasuk yang struktur quaterner. Insulin juga quaterner ya. Hb meskipun globinnya ini urutan asam aminonya lengkap, full, tapi kalau foldingnya salah, dia nggak bisa untuk tempatnya porfirin. Nah, contohnya pada apa? Thalassemia. Lipatannya dia tidak betul. Ya. Terus setelah itu rantainya ini sendiri terdiri dari 4 ya, 1, 2, 3, 4. Rantainya Hb itu pada Hb dewasa rantainya apa? Jenisnya. Yang tahu? Bedanya Hb adult dan Hb fetal, Hb maternal dan Hb fetal.
alfa 1 beta 1 alfa 2 beta 3. Namanya 4 ya. Harus itu kalau alfanya diganti delta atau diganti gamma atau diganti selainnya, dia lipatannya tidak seperti itu. Dia tidak akan bisa mencapai ketinggian dari koordinat. Jadi nanti 4.1 ini penjelasan ya. Kita tahu maksudnya apa di sini ya, karena ada perubahan. Masih ya. Nah, setelah itu ada ngantuk. Nah, nggak apa-apa lah, boleh ya, tidak boleh. Nah, selain itu, apalagi kira-kira yang menjadi syarat dan ketentuan? Kemudian kalau HBF bagaimana? HBF itu bukan alfa 1 beta 1 ya, kita ada alfa C beta C ya, atas 1 bawah 2. HB beta itu berganti ya, alfa betanya ada delta nanti di sana. Maka dia sebetulnya justru meningkatkan afinitas HB oksigen. Afinitasnya meningkat. Tapi masalahnya dia sulit melepas oksigen pada saat dijaringan. Ya, karena saking afinitasnya tinggi, ketika di jaringan dia tidak akan bisa melepas. Nah, berarti bayi baru lahir, Gauss-nya itu harus sudah di atas 98%. Itu bayi baru lahir. Kalau dia masih HB-nya itu masih banyak yang HBF, maka dia akan terjadi asfiksia, sesak nafas. Sesak nafasnya bukan karena kelainan respirasi, bukan kelainan jantung tambahan, tetapi karena masih persistennya HBF itu seharusnya berkembang ketika dia lahir menjadi HBA. Walaupun masih ada HBF-nya, tetapi tidak banyak, tidak dominan. Ya, meski berkembangnya pneumopoiesis, nanti dia akan berubah menjadi HBA. Nah, kasus-kasus seperti ini akan banyak Anda temui. Jadi kalau ada bayi baru lahir sesak nafas itu kemungkinannya amat sangat banyak. Bisa penyakit jantung bawaan, bisa kekurangan surfaktan, bisa depresi nafas karena misalnya karena diberikan anestesi, bisa ini HBF yang masih persisten ya. Tapi banyak sekali. Lanjut. Ini yang menarik. Lebih menarik kalau tadi tidak menarik. Ada yang bisa menerangkan ini? Baik, saya lagi. Nomor 88. Ada? Iya. Silakan, Mbak. Ini namanya kurva disosiasi HB oksigen atau kurva saturasi HB oksigen. Dia jadi ngantuk kalau iya. Nah, ini menarik, ini saya berdiri. Wow, ini namanya sini saturasi HB oksigen, ini tekanan parsial oksigen. Kalau dari atas ke bawah namanya disosiasi karena dia dilepas. Tapi kalau dari bawah ke atas namanya saturasi HB oksigen. Sama ya, jadi jangan bingung kalau ada kurva X itu maksudnya kurva disosiasi atau kurva saturasi. Sama aja, kita bacanya. Coba nomor 88. Apa yang bisa Anda jelaskan dari bagian itu?
grafik ya Pak. Kesimpulan pertama, tekanan oksigen apakah selalu berbanding lurus dengan saturasi oksigen? Iya. Nih, lihat ya. 100 99 90 90 80 95. Gambarnya aja udah jelas ya. Ini gambarnya kurva slope namanya. S, landai di awal, slope turun drastis di angka berapa? Mulai turun drastis di angka 60. 60 saturasinya berapa? 90. Apa artinya? Ini penting sekali bagi Anda. Saturasi oksigen itu menjadi tanda vital sekarang. Ya, tidak hanya tensi nadi suhu RR, tapi termasuk ini. Pasien datang kepada Anda dengan keluhan tidak sesak nafas ya, dengan saturasi 95. Anda tenang apa tidak? Tenang itu maksudnya emergency kan? Enggak. Masih tenang. Pasien datang kepada Anda dengan saturasi 90. Anda stres ya? Saturasi 90. Anda stres ya? Ini ya, 95 dengan 90 bedanya berapa? 5. Tapi makna klinisnya jauh berbeda. Ya, 90 itu kritikal, dia hidup dan mati. Berarti dia P oksigennya berapa? 60. Dan segera Anda berikan terapi yang sesuai, yang mudah jatuh ke sini. Kenapa ini slope ini? Turunnya ini sangat cepat sekali dari 60 ke slope. Ini slope. Dia nggak landai lagi. Mulai dari sini. Nah, jadi kalau Anda sudah dapat pasien saturasi 90, Anda nggak boleh tidur itu. Tinggal sebentar, sudah. Karena apa? 40 ini resting cell, selnya sudah tidak metabolisme sama sekali. Paham ya? Jadi kalau Anda tidak mengerti ini, maka Anda anggap saturasi 90. Ini waktu zaman COVID itu banyak sekali dokter-dokter itu yang nggak paham terkait ini. Saturasi 90 itu ya biasa saja, masih di bangsa-bangsa. Ya karena memang juga pasiennya banyak. Harusnya itu sudah masuk ICU semua. Ya. Nah, karena ketidakpahaman terkait dengan saturasi oksigen. Ya, dianggap 90 itu masih aman. Padahal kan 99 normalnya, baru turun 9, anggapannya kan begitu. Padahal di sini kurvanya seperti itu. Itu ya. Jadi Anda sudah mulai bisa membedakan mana kondisi emergensi, mana kondisi Anda masih bisa bernapas lega. Ya. Jadi kalau Anda sudah masuk ke 95 ini juga sudah mulai Anda melakukan beberapa tindakan ya untuk mengantisipasi jangan sampai dia turun sampai 90. Ya. Ini penting sekali. Nah, kurva ini membuktikan kepada kita
bahwa range oksigen itu sangat lebar. Ya, artinya dia turun sampai 70 saja tekanan parsial oksigennya ya, dia masih baik-baik saja, tidak sesak nafas. Artinya apa? Orang yang datang kepada Anda dengan penurunan tekanan oksigen itu tidak selalu dengan gejala sesak nafas. Anda harus hati-hati. Jadi hanya lemes. Orang-orang COVID dulu banyak begitu, nggak sesak nafas. Tapi begitu baru 1 hari di rumah sakit dia langsung drop di saturasi 9. Ya. Karena tadi dari 70 ke 60. Itu perlu segera dilakukan pemeriksaan analisis gas darah. Nah, dari situ kita tahu tekanan parsial oksigennya berapa. Nah, sampai di sini, berarti ya, ini harus Anda masukkan ke dalam kepala sampai Anda jadi dokter dan seterusnya. Ya, karena ini berkaitan dengan emergency. Selanjutnya, ini tadi sudah ya, shift to the left, shift to the right. Maternal dan fetal. Ini ringkasannya dari ventilasi sampai disosiasi, sampai afinitas dan disosiasi. Nah, ini hub transport CO2, terutama yang penting adalah yang konversi menjadi ion bikarbonat ini sebagai penyangga buffer kimiawi, dan yang terikat Hb karena dia menentukan afinitas Hb terhadap oksigen. Ya. Kalau Hb terikat oksigen namanya Hb oksi, kalau terikat CO2 namanya karbanium atau oksi Hb, kalau ini namanya karbanium. Jadi ini sudah ya. Nah, ini menentukan kenapa CO2 juga akan lebih mudah masuk ke paru. Nah, ini efek Bohr tadi ya. Sudah. Aja ya. Nah, sekarang ini kontrol pernafasan. Kontrol pernafasan ini ada 2 jalur utama. Yang pertama adalah jalur emosi, psikis. Yang kedua jalur kimiawi. Ya, yang pertama kalau kita menangis, sedih, kita juga bisa bernafas lebih cepat. Itu bukan mengaktifkan kemoreseptor, tetapi mengaktifkan dari jalur limbik system. Ya, limbik system nanti juga akan mengaktifkan pada pusat nafas yang ada di pons, baik ventral maupun dorsal, sehingga terjadi peningkatan ventilasi. Ini ya, kalau ini namanya jaras afren, ini pusatnya pons, dan ini jaras efrennya ya. Inspirasi, ekspirasi. Neuronnya namanya apa? Frenicus. Ingat ya, ada frenicus. Ininya sebagai apa ini? Ini apa? Belum saraf ya? Belum ya, belum. Ini sebagai efektor. Jadi namanya suatu rangsang itu pasti akan ditangkap oleh reseptor. Ya. Kalau ini reseptornya di limbik langsung, kalau yang CO2 oksigen reseptornya namanya kemoreseptor karena dia kimiawi. Ya. Kemoreseptor CO2 itu ada 2. Kemoreseptor sentral yang ada di medullary atau di batang otak, dan juga kemoreseptor perifer seperti yang kita tahu di aorta dan karotis ya. Kalau yang oksigen dan pH itu berada di kemoreseptor perifer saja. Ini ya. Nah, ini namanya jaras afren ya. Setelah ditangkap oleh reseptor,
diterima oleh jaras aferen, tetapi jadi ini lebih panjang ya, apa namanya, jalurnya. Tetapi yang reseptor medullary karena dia berada pada sistem saraf pusat, langsung dia mengaktifasi dari central vector di medulla oblongata dan pons. Tapi kalau ini melalui jaras dulu. Nah, ini aferen, kemudian ini efrennya. Efren itu sinyal dari sini diolah menjadi ini harus ditingkatkan misalnya. Nah, ini melalui jaras eferen. Di sini jaras eferen. Siapa pelaku eksekusinya? Namanya efektor. Nah, berarti di sini nanti dia akan mengalami kontraksi. Kalau inspirasi diafragma, intercostalis eksternal, scalenus dan sternocleidomastoideus medius. Kalau ada inspirasi aktif atau tambah maksimal ya. Sedangkan yang ekspirasi ini jalur intercostalis internal dan namanya efektor. Jadi dia kontraksi terjadi inspirasi, kalau ini kontraksi terjadi ekspirasi. Sampai di sini. Nah, kenapa dia harus dua? Ya, karena dia sangat penting tadi ya, CO2. Gitu. Nah, di sini kalau terjadinya hanya penurunan oksigen, terjadinya potensial aksi itu akan terjadi apa hukum potensial aksi? All or none. Terjadi atau tidak sama sekali. Kalau all or none ini pakai potensial aksi ya, berarti kalau oksigen berarti dia harus turun sampai kurang dari 60 baru potensial aksi. Tapi kalau dia tidak akan meningkatkan ventilasi. Paham ya? Nah ini coba. Nah ini kalau tekanan oksigennya kurang dari 60 dia baru menstimulasi kemoreseptor kalium. Tapi CO2 berapapun dia, kalau naik dia langsung meningkatkan ini di cerebrospinal fluid ya, cairan cerebrospinal. Nah ini langsung mengaktifasi dari medulla oblongata. Ini kalau CO2 juga mengalir juga melalui jaras aferen. Ya. Nanti ada feedback negatif seperti biasa. Kalau sudah terjadi keseimbangan lagi, dia akan hiperventilasinya akan menurun ya dengan kalau CO2 tadi ini ya, sentral kemoreseptor langsung ke kontrol. Jadi ini lebih cepat ya akan terjadi hiperventilasinya karena tanpa melalui perantara dari jaras aferen. Ini pusat kontrol yang lain. Yang pertama kan ini ya, medullary respiratory control. Ada apnu kontrol, ada pneumotaksi kontrol, cerebral cortex ini tadi sudah dilimpik ya. Dua ini untuk mengatur breathing pattern atau pola bernafas. Yang maka ada nafas dangkal, nafas dalam, kemudian nafas pusbol, patologis, nafas biot. Nah ini karena adanya pengaturan selain dari nafas tadi. Nanti ada belajar ini tadi sebentar. Nah ini juga ada kontrol yang lain terkait dengan stress reseptor, pendidikan reseptor, reseptor dan joint muscle reseptor. Ini terkait dengan fungsi keseimbangan. Keseimbangan nanti ada di blok 2 berikutnya. Nah Anda ini ya belajar kurus kamso ini. Kalau mau nanti saya ada PDF-nya ini. Mudah, ada rumusnya dan Silverton ya. Nah, kalau ini tambahan. Ada pertanyaan? Sudah ya. Nanti saya usahakan semua soal baru ya. Kalau tidak baru dan 5%. Ada ya? Ada pertanyaan enggak? Cukup?
kedua itu kan tanggal 5 besok. Ya. Panel kedua, padahal kita belum SBD yang kedua. Ya, itu kan jadwalnya dari KPK ya. Nah, sehingga supaya tetap memenuhi presensi, Anda tetap datang. Nanti penugasan membuat presentasi ya. Ini hanya pertemuan saja untuk Anda presensi. Nah, tapi panelnya nanti ikut panel ketiga. Panel ketiga itu tanggal 24 April. Ya. Sehingga Anda tetap hadir ya tanggal 5. Tetapi Anda tidak bisa panel karena Anda belum SBD. Ya, tetap hadir, presensi aja. Saran dari pengaku yang buat presentasi terkait dengan SBD 2. Nanti panelnya bareng SBD topik 3. Kalau yang topik 1 tetap ya, jadi ada panelnya. Anda belum pernah kuliah panel ya? Nah, panelnya nanti dari Kamis yang SBD 1. Itu selesai berarti Anda langsung panel. Kan SBD 1 kan baru selesai Kamis. Nah, siangnya